Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Aswaja semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Fauji sebagai host. Saya Muhammad Fazil Adim sebagai narasumber 1. Saya Muhammad Rizky sebagai narasumber kedua. Saya Gilang Mendi Hendriawan sebagai narasumber ketiga. Nah, tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Masail Diniyah yang langsung diampu oleh dosen Ustadz Asep Jakaria Ansori LCMH. Nah, di sini kami akan membahas beberapa pembahasan yang akan kami tanyakan dalam podcast ini. Yang pertama itu apa itu bid'ah, yang kedua apa saja contoh bid'ah dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga bagaimana pandangan teman-teman sebagai pemuda Gen Z nih yang aktif dalam kajian Aswaja mengenai konsep bid'ah ini. Terus yang terakhir, bagaimana menurut teman-teman, ada gak sih dalil dalam Al-Quran atau hadis yang mengenai bid'ah ini? Langsung saja kita ulik sampai tuntas pembahasan ini. Yang pertama, apa itu bid'ah? Baik, sebelumnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari host Muhammad Fauzi tentang apa itu bid'ah dari perspektif Aswaja ya. Nah, secara bahasa atau kalau ditinjau dari ilmu kebahasan bahasa Arab, bid'ah itu berasal dari kata bada'a. Bada'a yang memiliki arti mengadakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, sementara bid'ah kalau ditinjau dari istilah agama, bid'ah adalah suatu hal baru dalam urusan agama yang tidak memiliki dasar dalam Al-Quran maupun hadis. Itu kalau bid'ah ditinjau dari kacamata masih umum. Sekarang kita masuk ke bid'ah dalam konteks Aswaja. Dalam konteks Aswaja terutama mengikuti ulama-ulama seperti Imam Asy-Syafi'i yang mendefinisikan bid'ah itu ada dua. Pertama, bid'ah mahmudah, yaitu bid'ah atau perkara baru yang baik dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma maupun qiyas para ulama. Yang kedua ada bid'ah mazmumah, yaitu hal baru yang bertentangan dengan syariat. Selanjutnya ulama kedua yaitu Imam An-Nawawi, beliau mendefinisikan bid'ah dengan setiap perkara baru dalam agama enggak langsung dihukumi sesat. Kita bisa ngelihat dulu apakah sesuai kaidah hukum syariat atau justru menyalahi. Kalau sesuai dan bermanfaat itu bisa disebut bid'ah hasanah. Dari pendapat ulama yang tadi disebutkan, kita bisa menyimpulkan kalau bid'ah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang baik, dan bid'ah sayyi'ah, yaitu bid'ah yang buruk atau bid'ah yang menyalahi hukum syariat. Salah satu contoh dari bid'ah hasanah adalah ziarah kubur dan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang nanti insyaallah akan dijelaskan oleh narasumber kedua. Intinya enggak semua yang baru itu otomatis negatif. Di Aswaja atau dalam pandangan Aswaja, semua itu ditekankan agar lebih hati-hati melihat konteks dan manfaatnya. Mungkin dari saya segitu. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih kepada narasumber. Langsung saja nih ke pertanyaan yang kedua. Apa saja sih contoh bid'ah dalam kehidupan sehari-hari? Baik, saya mungkin akan melanjutkan sebagai contoh-contoh bid'ah ya. Contoh kecil, nggak usah yang rumit-rumit. Mungkin hampir setiap orang banyak juga yang melakukannya, seperti perayaan Maulid yang tadi sudah dijelaskan, dan contoh kecil lagi seperti ziarah kubur, karena dengan banyaknya perdebatan di antara kita ini. Nah, makanya kita akan bahas di sini mengenai contoh bid'ah tersebut. Jadi di dalam sudut pandang Islam mengenai bid'ah ya, terkait ziarah kubur, contoh kecilnya. Secara umum jadi ziarah kubur diperbolehkan aja ya, dan bahkan dianjurkan karena memiliki tujuan tertentu, seperti contohnya mengingat kematian, itu juga ambil pelajaran yaitu tentang kematian. Jadi apa sih sebenarnya hukum ziarah kubur itu? Untuk memperbolehkan dengan alasan
tabaruk ya, mencari keberkahan, ya itu boleh-boleh aja sebenarnya. Asalkan jangan niatnya untuk meminta pertolongan melalui perantara itu kuburan. Nah, itu baru nggak boleh tuh kayak gitu. Tapi nah di sini ada juga nih bertentangan pendapat ziarah ini. Ada segelintir orang atau sekelompok orang yang memperdebatkannya. Ya, ada yang bilang tadi katanya syirik, katanya terlalu mengagungkan manusia yang sudah mati. Nah gitu. Ya mungkin itu ya perbedaan sudut pandang antara kita semua, termasuk saya sendiri. Ya saya sih ya itu tadi, asalkan niatnya yang benar, itu aja mungkin. Baik, terima kasih kepada narasumber dua yang sudah memaparkan yang sangat jelas dengan mengenai contoh bid'ah ya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut saja ke narasumber yang ketiga. Bagaimana pandangan Anda nih sebagai pemuda Gen Z yang aktif dalam kajian Aswaja mengenai konsep bid'ah ini? Terima kasih kepada Fauji sebagai host. Sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai apa sih pandangan Anda sebagai generasi Z mengenai Aswaja. Jadi saya sebagai generasi Z yang hidup di era digital dan aktif mengikuti ajaran atau kajian Aswaja, saya melihat bahwa konsep bid'ah seringkali disalahpahamkan karena hanya dipandang sebagai semua yang baru pasti itu sesat. Padahal dalam tradisi Aswaja, khususnya mengikuti Imam Syafi'i atau Imam Nawawi dan ulama pesantren, pembahasan tentang bid'ah itu lebih proporsional dan ilmiah atau tidak hitam putih, tidak baik atau tidak buruk. Jadi bid'ah pun di sini ada dua bid'ah. Yang pertama yaitu bid'ah sesat. Dalam pandangan Aswaja, bid'ah menjadi dua. Yang tadi bid'ah pertama bid'ah sesat atau dalalah, yang kedua bid'ah hasanah atau baik. Nah, bid'ah dalalah atau sesat yaitu hal-hal yang baru yang menyimpang dari akidah atau ibadah pokok yang sudah baku, misalkan menambah ruku sholat sendirinya atau menambah rokaat dalam sholat subuh. Misalkan rokaat subuh kan 2 rokaat gitu ya, ini ditambah agar misalkan menjadi nambah pahalanya nih jadi 4 rokaat gitu. Nah itu termasuk bidah dolalah. Yang selanjutnya ada bidah hasanah atau bidah yang baik, hal yang baru tidak bertentangan dengan syariat dan memiliki manfaat seperti mikrofon untuk azan, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Dasarnya yaitu menurut Imam Syafi'i berkata, perkara baru ada 2 yang bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, ijma, maka itu bidah dolalah. Yang selanjutnya bidah baik tidak bertentangan, maka itu bidah hasanah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada moderator yang ketiga. Selanjutnya masih ada pembahasan nih atau poin yang harus kita bahas. Karena omongan itu kalau misalkan tanpa dalil gak bakal kuat. Nah di sini bagaimana menurut Anda nih, Saudara Pojil, ada gak sih dalil dalam Al-Quran atau hadis mengenai permasalahan bid'ah ini? Kan kita sering, bukan berdebat ya, sering berbeda pandangan sama saudara-saudara kita yang kita bisa sebut golongan salafi lah. Mereka seringkali menggunakan dalil hadis Nabi yang berbunyi kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kan kalau diartiin secara letterlock, hadis itu berarti setiap sesuatu perbuatan yang baru merupakan sesat dan setiap kesesatan adalah tempatnya itu di neraka. Ada juga hadis Nabi yang berbunyi man ahadatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun, yang artinya siapa orang yang mengada-adakan atau melakukan sesuatu perbuatan yang baru dalam urusan kami yang bukan bersumber darinya, maka ia akan tertolak. Tapi para ulama itu sepakat dalam hadis man ahdatsa fi amrina hadza fa laysa minhu fa huwa raddun. Di kata fi amrina ini para ulama menyepakati bahwa definisi dari fi amrina merupakan fi amri dinina atau dalam urusan agama kami. Artinya siapapun yang melakukan sesuatu perbuatan baru yang bukan urusan agama atau menganggap sesuatu yang bukan ajaran agama Islam, maka itu perbuatan bid'ah.
Nah, seringkali tradisi di lingkungan kita ya atau di Nusantara ini seperti tahlilan, sholawatan, maulid nabi dan sejenisnya itu merupakan bentuk wadah, bukan ajaran utamanya. Bukan ajaran agama yang bersifat wajib, sunnah atau dianjurkan dilakukan dan tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ada di Al-Quran suatu ayat yang berbunyi wasyawiruhum fil amr, yang kalau artinya itu dan bermusyawarahlah kalian dalam segala urusan. Kan kalau kita lihat dari artinya itu musyawarah merupakan perintah dari Allah kan. Wasyawiruhum fil amr, Allah merintahin kita untuk musyawarah dalam setiap urusan. Nah, tapi dengan berkembangnya zaman, kita lihat di sekeliling kita, khususnya contoh kecil ya, banyak pesantren di Jawa Timur itu mengadakan suatu kegiatan LBM, lembaga bahsul masail gitu. Mereka melakukan bahsul masail, sedangkan bahsul masail kan di zaman Nabi belum ada. Nah, tapi para ulama itu menyepakati bahwa bahsul masail itu hanya sebagai wadah, tetapi isi utamanya adalah perintah Allah itu yang memerintahkan kita untuk bermusyawarah. Demikian juga dengan tradisi tahlilan, maulidan, manakiban dan lainnya itu hanyalah media atau kulit dari ajaran agama. Sementara bacaan yang ada di dalam tahlil yaitu kalimat tauhid, sholawat nabi, membaca Al-Quran, semuanya itu ajaran Islam karena memang ada perintahnya. Oleh karena itu wadah itu nggak bisa kita anggap sebagai ajaran, maka nggak bisa kita anggap sebagai bid'ah seperti yang dimaksud dalam hadis di atas tadi. Walaupun semua perbuatan tadi itu nggak ada di masa Nabi, itu berdasar pada kaidah usul fikih yaitu ada mudalil laisa bidalil, yang artinya nggak adanya dalil bukan berarti bisa menjadi dalil. Dengan demikian instrumen untuk membaca kalimat tahlil yaitu tahlilan, bersolawat yaitu maulidan dan membaca surat Yasin dalam tradisi selamatan atau yasinan dan zikir, walaupun tak ada di masa Nabi bukan berarti semua itu nggak boleh atau dilarang yang harus dijauhi. Benang merahnya atau kesimpulannya adalah tidak setiap yang baru itu bid'ah, tapi yang dianggap ajaran agama dan baru itu bid'ah. Ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya kurang lebih gini: barang siapa yang membuat suatu kebiasaan baik dalam Islam, maka ia mendapat pahala dari amalan baik itu dan pahala orang yang mengamalkannya. Nah, dari hadis ini para ulama aswaja menyimpulkan, dari dalil-dalil yang tadi sudah disebutkan, para ulama aswaja menyimpulkan bahwa bid'ah itu ada dua, seperti yang tadi awal telah dibahas. Ada yang namanya bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah, dan ada bid'ah sayyi'ah atau bid'ah mazmumah. Contohnya pengumpulan mushaf Al-Quran di masa Khalifah Abu Bakar atau azan 2 kali pada masa Khalifah Utsman bin Affan dalam praktek sholat Jumat ya. Keduanya itu kan nggak ada di zaman Nabi, tetapi para sahabat bersepakat karena kedua kegiatan tersebut dapat membawa dampak yang besar, dampak positif di lingkungan masyarakat. Artinya inovasi dalam agama itu boleh asal nggak menyalahi prinsip-prinsip syariat. Kurang lebih gitu. Saya kembali. Ya, kita sedikit membahas di sini supaya membantu ya sedikit aja untuk memahami tentang bid'ah yang tadi sudah teman-teman kita semua jelaskan ya. Mungkin itu dari kesimpulan yang mengenai kita bahas ini tentang sedikit tentang bid'ah itu. Nah, seringkali juga saudara-saudara kita ya yang berbeda pandangan sama kita, mereka menyalahi semua tradisi kita seperti maulid, terus ziarah kubur. Sedangkan semua itu maulid atau ziarah kubur atau tahlilan merupakan hanya sebatas wadah gitu loh, dan wadah nggak bisa dikatakan sebagai bid'ah. Ya kurang lebih begitulah kesimpulan tadi. Kasih penjelasannya atau pembahasannya yang sangat jelas tadi, yang cukup. Mungkin langsung saja ya ditarik kesimpulannya. Dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, bid'ah terbagi menjadi dua, yaitu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Kuncinya adalah apakah hal baru itu sesuai dengan nilai syariat atau justru menyalahi syariat.
Semoga penjelasan singkat ini membuat kita lebih bijak dalam memenuhi perbedaan dan tidak mudah menghakimi, karena Islam itu indah dan penuh hikmah. Saya Muhammad Fauzi sebagai host, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.